kamu bisa ngerasain ini tanpa harus lepas kayak gitu. Jangan kayak gitu, aku bilang kan. Aku nggak mau ada kenapa-kenapa, aku nggak mau ada masalah. Kalau misalkan kamu tetap mau nggak pakai pengaman, aku lebih baik cancel. Yang kenal itu untungnya dia bukan sebagai tamu aku. Jadi tamu yang lain. Bukan nih loh Kak. Jadi Dia sebagai teman. Aku nih sudah mau hidup benar, sudah mau tidak mau lagi ada di lingkungan seperti itu. Nah, tiba-tiba aku diarahkan lagi ke sini karena dia. Karena siapa? Ya karena dia, kesalahan dia sendiri. Jadi dia itu main lagi sama mantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry Purwo di podcast Cinta is Love. Dan saya tetap didampingi oleh Mon Amor. Dan hari ini kita kedatangan Firly ya. Iya. Apa kabar Firly? Baik. Firly ini mungkin akan berbagi sharing nih. Karena kadang-kadang mungkin bicara tentang cinta itu bisa universal lah terhadap seseorang. Mungkin dengan pekerjaannya Firly sendiri itu bisa saja ada situasi-situasi yang menarik. Tapi sebelum ke sana lah, Firly pernah gak sih jatuh cinta gitu sama orang? Pasti pernah lah ya. Pernah dong. Berapa kali? Kalau jatuh cinta yang benar-benar kita merasakan cinta sih, aku cuma bisa kehitung ya Pak. Oh berapa tuh? Kehitung tuh berapa? Satu pertama sama di masa-masa sekolah. Oke. Ya, keduanya ya pas menikah. Oke. Ketiganya setelah berpisah. Oh jadi kamu sempat nikah terus divorce. Oh. Jadi ada 3 fase tuh ya? 3 fase. 3 Betul. fase, oke. Nah, kalau yang Firly sendiri, cinta itu menurut Firly apa sih? Cinta itu perjuangan kalau kataku. Oh, oke. Ya. Perjuangan dalam pengertian? Perjuangan itu dalam segala sesuatu halnya itu harus diperjuangkan, bentuk penghargaan, bentuk menghargai, ketulusan, ya itu. Itu semua ya. Jadi pokoknya harus ada effort ke kitanya Ya, dan itu betul. perjuangannya lebih kuat gitu lah ya. Oke, dari 3 fase itu tuh kan pasti yang pertama itu kalau sekolah itu kamu benar-benar jatuh cinta atau cuman cinta apa kalau dalam cinta monyet gitu. Ya, cinta-cinta baru cinta-cinta monyet gitu lah Kak. Jadi gitu kalau ya. Yang yang jadi monyetnya benar-benar- siapa tuh? Jangan tegang ya di sini ya. Jadi yang benar-benar cinta, yang benar-benar kayak sampai sekarang nih gue tuh masih cinta sama ini laki gitu. Biasanya ada tuh dari beberapa cowok mungkin yang pernah jalin hubungan, biasanya masih ada satu yang nyantol. Nah itu biasanya tuh cinta sejati lah ya, cinta sejati atau yang belum dilupakan gitu, ada nggak? Kalau menurut aku setelah mengalami dari kisah cinta banyak kekecewaan ya Kak, banyak kesakitan, jadi udah nggak tahu lagi tuh cinta sejati. Paling kayak inget aja gitu, tapi udah lupa. Yang mengena sampai saat ini misalkan yang belum bisa dilupakan gitu, ada satu sosok nggak pernah ada belum bisa dilupain sampai sekarang gitu? Entah yang itu masa lalu udah 2-3 tahun lalu atau yang baru gitu, yang masih melekat di hati gitu, ada nggak? Di hati nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah hilang semuanya tuh ya? Aku tuh ya jadi gampang banget bisa ngelupain. Iya, apalagi Atau kalau akan ada trauma? ya trauma. Traumanya di saat kapan tuh? Di saat setelah menikah. Justru Ya. di saat kenapa? menikah atau setelah menikah? Menikahnya. Jadi itu aku merasakan traumanya itu di saat menikah, dan setelah menikah juga masih kebawa traumanya. Apa trauma yang kalau boleh tahu ya? Ada 2 hal sih. Ada 2 hal.
KDRT dan tidak ya tidak dihargai, merasa tidak dihargai, disia-siakan itu. Itu saat menikah. Saat menikah. Berarti sama suami sendiri ya? Iya. Jadi pada saat pernikahan kamu mengalami KDRT itu. Itu pernikahan berapa tahun tuh kamu KDRT itu? Jadi sebentar. Kenapa? Jadi aku pernah nikah 2 kali. Oh, nikahnya 2 kali. Ya. Nah, yang kedua ini aku baru mengalami KDRT. Oh, yang pertama? yang pertama enggak. Kalau yang pertama itu karena pertanggungjawabannya tidak ada. Oke. Kurang ngasih nafkah. Ya dari semuanya. Oke. Jadi nafkahnya nggak dikasih lah ya. Nah, yang kedua baru KDRT. Nah, yang KDRT ini itu di pas jalan berapa tahun maksud saya? Di KDRT-nya enggak Dari sampai awal pernikahan atau mungkin udah berapa tahun baru gitu? dari awal, Kak. Oh, dari awal udah Dari KDRT? awal, Kak. Iya, cuman entah kenapa itu aku ya nerima aja. Ya cinta kamu berarti. Jadi kayak hidup aku tuh diambil alih sama dia gitu. Iya, kayak iya. nurut Dia yang tanpa ngatur dia banget lah ya. apain gitu ya kan, tetap diam aja. dikontrol ya? Iya, betul. Cuman itu berselang sampai 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan lamanya aku udah nggak tahan, udah nggak kuat, udahlah memilih untuk Jadi cuma 8 bulan perkawinan? 8 bulan perkawinan, nggak sampai 1 tahun. Oh. Iya. Itu sebabnya apa tuh? Biasanya kan kalau laki-laki temperamen itu karena dia udah habit alkohol atau obat gitu. Yang kamu tahu itu karena apa? Nah, setahu pengalaman aku sih dia itu pernah juga menikah sama ya sebelumnya mantan istrinya, sama melakukan KDRT yang sama. Bahkan Dia lebih udah parah. habit ya. Iya, lebih parah. Iya. Lebih karena karakter juga kali ya sepertinya ya. Oke. Nah, cuman itu bikin luka ya di situ ya. Nah, dari situ aku ngerasain trauma yang benar-benar trauma banget. Jadi enggak apa ya, yang namanya cinta sejati itu menurut aku tuh nggak ada dan aku nggak bisa ngerasain lagi. Setelah peristiwa itu ya. Ya, setelah peristiwa itu kayak aku tuh nggak mau lagi kenal-kenal sama laki-laki. Jadi kayak nggak pengen nikah lagi gitu. Gitu. Nggak ada rasa pengen nikah lagi gitu Iya. maksudnya. Karena pengalaman yang kedua ini malah lebih parah dari sebelumnya. Oke. Tapi punya anak nggak? Kamu dari yang pertama mungkin Punya punya Kak. berapa? Satu. Kamu bilang tadi bikin trauma, nggak mau kenal sama laki-laki. Tapi setelah kamu selesai divorce gitu, kamu punya pacar lagi? Dari situ entah kenapa ya aku meminta kalau misalkan aku untuk ketemu lagi sama laki-laki yang baik dan bisa ngebuka lagi hati aku dan nyembuhin trauma aku, mungkin aku bisa jatuh cinta lagi. Gitu, Kak. Dan itu udah ada situasi itu? Alhamdulillah aku merasakan. Oh. Sudah di 2 bulan setelah aku pisah, Divorce, ya setelah aku meninggalkan yang kedua itu, Bertemu tuh? Bertemu. Oke. Sampai sekarang? sampai sekarang Sampai sekarang, oke. Oh, jadi memang terpelihara. Udah berapa lama malah tuh? sudah mau 1 tahun lebih ya. Oh, malah lebih lama daripada pernikahannya ya? Iya. Yang tadi cuma 8 bulan nih, hampir 1 tahun malah ya. Iya. Nah, cuman apa sih yang bikin trauma-trauma itu masih mungkin sulit dilupakan tuh terhadap situasi itu? Misalnya kayak soal KDRT-nya gitu. Itu nanti akan menghalangi kamu untuk membuat keputusan menikah lagi atau ini akan tetap pacaran aja dulu lah gitu? Sekarang aku nggak sembarangan, aku mau lihat dulu aja gitu. Dijalanin Tapi pasti untuk menikah lagi akan ada ya? Akan. Maksudnya masuk Iya. plan lah ya? Iya. Iya. Karena di hari tua aku takut nggak ada Nggak ada pasangan pendamping ya. kan. Iya. Benar. Nah, terus saya mau coba untuk ini ya, mengambil satu situasi dalam konteks kerjaan kamu. Kenapa kamu akhirnya
Apakah itu ada kaitannya dengan trauma akhirnya kamu memilih untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang sekarang kamu lakukan? Betul. Salah satunya itu. Awalnya gimana ceritanya tuh? Awalnya jadi masalah pertama itu aku mengalami perceraian, masalah besar sama suami pertama. Ditambah aku harus mengganti semua biaya dari persalinan aku. Aku butuh uang cepat nih ya Kak. Oh, oke. Kayak gitu. Nah butuh uang cepat, nah aku berpikir harus kemana. Sedangkan aku itu menikah di saat masih sekolah. Oh, Ya. itu SMA apa? SMA. SMA. Baru mau naik kelas 2. Ya. Jadi aku baru kehilangan ayah aku meninggal. Sudah meninggal, mungkin ibu nggak tahu memikirkan biaya aku untuk sekolah aku, untuk kedepannya lagi seperti apa. Ya sudah, aku jadi disuruh menikah. Oke. Nah dari situ setelah menikah ya aku jalani bertahan cuma sampai 5 tahun. Dari situ masalah. Nah jadi ganti ruginya itu orang tuanya harus menuntut aku untuk ganti rugi dari semua biaya persalinan yang dia keluarin. Orang tua mantan suami? Iya. Lah, jadi kan- nggak terima. Lah itu kan cucunya. Ya kalau memang yang pikirannya ya pasti nggak akan dia nuntut seperti itu. Iya, Nggak akan tega juga. Jadi dia nuntut ini untuk supaya balik tuh duitnya. Oh, nah itu kamu mentok tuh di situ tuh. Nah mentok lah, aku mau ijazah kan nggak ada ya. Terus sudah gitu aku mau cari kemana lagi ya Kak. Ya sudah, aku sambil berjalan menggugat cerai, aku masuklah. Aku cari-cari tahu info, ternyata dapat dan diarahkan ke kerjaan aku sekarang itu Kak. Berarti kamu dengan sadar memilih ya? Dengan sadar memilih karena keterpaksaan pada waktu itu. Iya. Nah di saat itu sudah keterpaksaan itu jadi merasa lebih nyaman. Jadi nyaman. Jadi terus. Jadi ketika itu terjadi kamu malah tambah nyaman. Nyaman dalam pengertian pekerjaannya atau? Nyaman dalam pekerjaannya juga. Cuma aku udah tuntutan untuk uang sih. Ya, karena lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Jadi kamu nyaman karena mendapatkan uangnya tuh lebih mudah ya, gitu. Nah terus ada nggak pengalaman kayak jatuh cinta dengan customer mungkin gitu? Jatuh cinta sama customer itu sebenarnya aku tuh pengen mencoba, tapi nggak bisa. Maksudnya mencoba tapi nggak bisa? Iya. Pernah suka yang banget ini kayaknya tipe gue nih, ini kayaknya customer tuh kayaknya kok gue suka sama dia gitu. Pernah nggak ada rasa kayak gitu dari semuanya yang pernah kamu alamin gitu? Dari pas pertama aku masuk dan aku ada di lingkungan seperti ini, nggak ada dari hati aku sendiri, nggak tahu kenapa. Aku tuh nggak bisa yang namanya gue suka sama tamu nih, gue nyimpen rasa. Itu nggak ada Kak. Kayak aku mikirnya itu kayak sebatas gue itu kerja. Dia itu hebat sama gue. Iya gitu aja Kak. Kalau untuk berpikiran aku untuk buka hati, untuk berkelanjutan, nggak ada sama sekali. Berarti kamu tidak pernah jatuh cinta dengan tamu? Tidak pernah. Okay. Tidak pernah. Kalau sebaliknya? Sebaliknya bagaimana? Tamu yang suka sama kamu. Tamu, nah kalau misalkan tamunya yang suka sama aku kan bekerja di dunia hiburan ya. Jadi sudah sepantasnya aku tugasku untuk jadi kayak buat dia suka, menarik gitu baper, ya. Tapi aku nggak balik baper. Tapi ada nggak yang benar-benar kayak ngejar kamu, nyari kamu? Ada gitu. ada, tapi aku nggak terlalu nanggepin karena apa? Karena aku tahu ini tuh nggak akan berjalan lama dan itu ada saatnya, nggak akan selamanya. Nah gitu. Tapi ya pastinya akan gitu-gitu lagi aja. Kalau misalkan aku menjalin hubungan sama tamu, kayak gitu. Nah terus ya aku penasaran tuh gini, itu kan kita sama tamu itu berarti kita nggak kenal ya? Iya. Maksudnya kita bukan yang sama pacar kita udah kenal berapa lama, tahu karakter dia gitu ya kan? Ini kan sama tamu berarti hari itu kenal, dia mau sama kamu eksekusi gitu kan? Ada yang kasar nggak sama kamu? Ada. Kalau yang kasar kayak gitu udah nggak aneh lah Kak. Udah nggak aneh. Kasar maksudnya dalam arti kata
sorry ya kayak diranjang gitu kasar sama kamu tuh ada. Terus kamu gimana kalau kayak gitu? Nanggepin dan menghadapinya gimana? Selama aku masih bisa handle ya Kak. Dan kalau misalkan emang itu udah nggak bisa aku handle, aku bilang sama dia, aku kesakitan. Tapi ada yang pernah aku nemuin satu, dia itu nggak ngehiraukan gitu. Kalau aku ini lagi kesakitan gitu, iya tetap aja. Memang ada yang ke-trigger malahan ya kayak gitu. Tapi ya untungnya sih masih bisa aku handle. Tapi dan kayak gitu ada term and condition nggak? Kayak misalkan syarat-syaratnya nggak boleh begini dulu atau apa? Aku nggak bisa begini. Itu biasanya ada nggak sih obrolan seperti itu ya gitu loh? Biasanya tamunya dari yang kamu gitu. Nanya, dia nanya, kamu bisa begini nggak? Tapi aku tidak pernah nggak, aku bilang nggak bisa. Jadi kamu nerima aja gitu ya? Nerima dalam hal yang masih bisa aku wajar. Ya wajar. Kalau yang udah ya normal, kalau udah nggak wajar, udah nggak bisa aku terima. Kayak gitu. Dan itu waktu berapa lama? Maksudnya kamu mulai kerja seperti itu tuh berapa lama? Dari pas aku cerai. Maksudnya cerai berapa tahun sampai saat ini gitu? Sampai saat ini aku kan ini baru mulai lagi ya Kak. Sudah masuk ke dalam lingkungan itu ya sekitar dari 2019. Kurang lebih 5 tahun ya. Itu full nggak berhenti atau? Itu berhenti. Sempat berhenti karena satu waktu COVID dan kedua itu waktu ini COVID, waktu apa? Setelah aku nikah yang kedua kalinya itu aku berhenti. Jadi abis cerai pertama kamu ada masuk di dunia itu, abis itu nikah lagi baru sempat berhenti ya. 2019 itu kan kalau nggak salah masuk COVID kan? Belum. 2020 ya mau masuk COVID kan gitu kan? Belum. Ya, jadi kamu berarti pada saat itu memang lagi-lagi sih fenomenanya sama dengan beberapa peristiwa ya. Jadi karena gara-gara uang sebetulnya ya, kebutuhan dan situasinya, dan itu tidak ada pilihan lain. Nah, cuma yang jadi saya juga menggelitik pertanyaan tuh pada saat pertama kamu mengambil positioning untuk melakukan itu kan pasti nggak karu-karuan ya secara psikologis ya. Ya kan? Karena kan memang awalnya bukan ini gitu kan, kita tuh bukan yang diinginkan maksudnya. Iya. Betul, kaget banget aku waktu pas pertama. Ya karena belum terbiasa, kaget, dan gue tuh nggak mau sebenarnya kayak gini betul. Kan. Tapi tuntutan, tapi gue harus melakukan seperti ini biar ya gue tuh lagi butuh sesuatu. Jadi ya udah gue harus lakuin kayak gitu Pak. Udah stuck ya? Iya. Dan itu pasti ada ini gak sih perasaan, ya pasti kan ada yang juga sedih terus akhirnya nangis atau penolakan, gimana gitu kan? Gitu-gitu. Sedih banget. Iya kan? Sedih sebenarnya di hati itu nggak mau. Hati aku nih kayak nolak. Bener-bener nolak gitu. Gue ini nggak mau kayak gini. Bener-bener nggak mau. Karena kan jujur aja ya kayak gini nih kan kita nggak bisa milih kadang. Atau bisa milih gak sih tamu? Tidak bisa. Nggak bisa kita kan? harus terima. Iya kan. Nah itu kan yang jadi problem di situ tuh. Kalau bisa milih kan enak lihat, dia lihat dulu nih kayak lucu nih, ini nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, kalau ini kan nggak bisa milih, kita kayak random gitu kan. Random. Nah itu yang sebetulnya yang paling susah kan di situ tuh gitu. Tapi walaupun harus milih juga tetap kita kan harus melakukan seperti itu. Cuma maksudnya kalau milih kan secara fisik ada yang bisa gimana mungkin ya kan gitu. Nah itu kalau misalkan itu kan pasti pakai pengaman kan? Kalau orangnya nggak mau gimana? Kamu nerima nggak? Aku sering nemuin. Nah itu gimana? Aku nggak mau. Nggak mau? Ya aku alihin. Banyak banget kok. Iya. Sering kejadian. Gitu ya nemuin. Karena kan berarti kan itu bahaya untuk diri dia loh. Ya pasti. Kita kan nggak pernah tahu itu namanya orang baru kan ya, tamu gitu, kita nggak tahu dia bersih atau enggak gitu ya, dia itu udah apa gitu. Itu ada kejadian kayak gitu? Ada yang nawarin aku. Pernah nggak kamu dipaksa untuk misalkan udah di dalam ruangan gitu ya? Ini kan aku cuma pengen tahu aja di dalam ruangan, terus dia oke di awal dia pakai pengaman, terus di dalam ruangan dia nggak mau gitu. Pernah nggak tuh kejadian kayak gitu? Pernah. Terus gimana? Ya sampai aku permasalahin, kata aku bilang kayak gini, kamu bisa ngerasain ini tanpa harus lepas kayak gitu. Jangan kayak gitu, aku bilang kan. Aku nggak mau ada
kenapa-kenapa, aku nggak mau ada masalah. Kalau misalkan kamu tetap mau nggak pakai pengaman, aku lebih baik cancel, nggak usah. Jadi berarti Gitu. kalau nggak pakai pengaman cancel tuh. Ya, sampai aku bilang Emang dia kayak, mau kalau di dalam ruangan gitu nggak berusaha untuk memaksa atau apa gitu? kalaupun memaksa ya aku tinggal apa? Aku tinggal lapor, kayak gitu Kak. Jadi mungkin dia juga takut kali ya. Oh ya udah. Ya kalau misalkan tamunya itu pengen ngerasain nggak mau pakai, ya udah nggak usah kesini. Iya Kayak gitu. Nggak usah datang. Benar. Jadi memang situasinya kalau kayak gini nih memang serba salah ya. Kayak Tapi ada kucing gak sih kamu hal-hal yang mungkin jadi gini, misalnya nih ya, kan kayak gini kan random, lagi-lagi random ya. Tiba-tiba ternyata yang datang itu kamu kenal. Nah, itu gimana tuh? Ada gak pernah kejadian gitu? Kayaknya ada nih kayaknya. Nah, Ya, kan kita nggak ada yang tahu ya kan? Iya kan? Terus? yang kenal itu untungnya dia bukan sebagai tamu aku. Jadi? Tamu yang lain. Bukan nih loh Kak. Jadi? Dia sebagai teman. Hah? Maksudnya? Maksudnya teman Jadi aku tuh ketemu dia di tempat kerja di salah satu karaoke. Iya. Aku baru masuk. Nah, ada anak baru. Dia masuk. Nah terus udah gitu, kok dia ngeliatin aku terus nih. Aku ngeliatin dia. Cowok Kok kan? Cewek. Oh enggak, Oh, maksudnya kenalnya- cowok tamu. Iya tapi kenal itu teman SMP aku. Oh, Kayak jadi gitu, dia jadi- lebih kepada ini yang tahu kamu di situ. Iya Ya, kan jadinya. bukan maksud saya tadinya Tamu. saya Oh tamunya nggak ada. Oh, Kalau belum ada. kalau Tamu. tamu nggak ada. Untungnya belum ada ya. Nggak ada karena kan beda-beda. Aku di kerjaan ini pasti itu semua tamu nggak mungkin masuk ke tempat yang sama juga. Iya kan, tapi random. Kita Random. nggak tahu kan. Tapi enggak sih. Nggak, belum Berarti ada ya, pernah belum ada ketemu kejadian ya. Belum pernah ketemu Kalau dengan yang tamu tadi yang yang kamu kenal. ceritain itu kelihatannya lebih ke kamu lagi bekerja. Iya. Tiba-tiba ada teman kamu yang kamu kenal kamu, dia ada di situ di tempat yang sama. Iya, Kerja kerja juga. juga. Nah, kerja Nah, juga. itu yang bikin yang Oh. pengalaman yang itu tuh aku tuh Iya. nggak nyangka gitu. Terus itu kamu pindah atau gimana? Itu teman SMP loh Kak. Malah Kamunya akhirnya pindah kerjaan karena kenal atau tetap enggak, di ya situ? udah jadi tetap kita bareng. Oh, Kayak gitu. Lucu banget tuh. Oh, jadi teman sama-sama jadi seprofesi malah ya. Iya, makanya. Oke. Iya. Jadi bukan yang ini ya, bukan yang kenal dalam konteks sebagai tamu kita pernah kenal gitu, atau Enggak. misalnya tetangga gitu kan. Enggak. Ya kan kita nggak ada yang tahu itu namanya Enggak, random ya kan. Janganlah jangan Ya, sampai ditemukan. semua juga jangan sampai, makanya saya tanyain tuh. Tapi kalau itu nggak pernah kan? Kayaknya deh. Ini nggak pernah. Pernah ya? Pernah lihat ya? Kayaknya sih. Oh, kayaknya parah lu Cong. Wah. Parah lah, Cong. Kamu jangan tegang, ini supaya kamu gak tegang aja. Iya. Jadi gitu ya. Berarti sampai sekarang nih masih ya profesi ini? Masih. Masih. Dan kamu tuh ada nggak sih niatan untuk kayak nggak deh gue kayaknya sampai tahun ini aja gitu misalkan, atau karena kebutuhan secara finansial kamu masih perlu jadi kamu terusin ini sampai sampai kamu merasa belum tahu nih kapan gitu. Target Apa yang kamu pertahanin? aku nih sempat berhenti karena kemarin sempat menikah itu ya Kak. Aku nih sudah mau hidup benar, sudah mau tidak mau lagi ada di lingkungan seperti itu. Nah, tiba-tiba aku diarahkan lagi ke sini karena dia. Karena siapa? Ya karena dia, kesalahan dia sendiri. Jadi dia itu main lagi sama mantannya, kayak gitu, mantan istrinya. Nah, jadi tuh aku ngerasa kayak kok gue diginiin banget, gue udah mau merasa jadi yang benar nih kan, udah ngelupain semuanya, tapi kok lu malah begitu gitu kan. Jadi ya udah Ya. Balik dia lagi. udah balik lagi. Jadi dia yang ngebuat aku lagi kayak gini. Jadi So- prinsip aku kayak sekarang ini cuma pengen ngebalikin semua yang udah hilang, yang belum aku aku dapatkan. Aku pengen balikin lagi itu semua. Sorry, sebelumnya suami tahu profesi kamu sebelumnya? Yang kedua tahu. Yang kedua tahu. Yang kedua tahu. Oke.
Dan dia menerima atau gimana? Atau Dan- malah kayak nggak ada omongan apa-apa gitu, cuek-cuek aja. Wah, Kak, dihina habis-habisan. Iya, pasti ya. Semuanya pasti. Itu setelah nikah. Setelah nikah, makanya Sebelum nikah dia fine-fine aja dengan profesi kamu. fine. Fine. Ya itu malah diungkit-ungkit lagi ya setelah Diungkit. itu ya. Dan itu yang bikin sakit hatinya. Nah itu sih nggak semua laki-laki bisa Bisa menerima nerima, profesi betul. Pak kamu ya. Betul. Gitu Tapi loh. kalau lihat dari ceritanya sebetulnya awalnya nerima ya. Ya. Awalnya nerima, Nerima. tapi karena ada peristiwa kejadian, dia kayak nyari-nyari kesalahan aja sih sebetulnya. Tapi di alam bawah sadar yang laki-laki pasti ngerasa kalau ya lu punya cacat gitu loh. Ngerti nggak sih Nah, sebelum paham. ketemu gue punya cacat gitu. Jadi salah sedikit itu sama dia ke-trigger gitu, ya kan? Betul. Ya, malah seenaknya nggak sih jadinya? Seenaknya banget. Jadi Seenaknya seenaknya banget. karena tahu profesi dia menurut aku ya. Betul. Gitu loh. Seenaknya jadi setiap permasalahan itu selalu diungkit-ungkit. Ya kan kamu nih tadi bilang suami tahu, mantan suami yang kedua nih tahu. Kamu emang awal kenal sama mantan suami di Di mana? satu kerjaan juga. Oh, satu kerjaan maksudnya di situ juga. Iya, satu lingkungan Dia juga. sebagai Ada pegawai. oh memang Pegawai pegawai sadar. aja. Gitu, waiters gitu. Oh ya pantesan dia tahu jadinya ya, karena dia tahu dari situ, ya kan? Oke. Nah ini kan, nah kalau yang sekarang pacar kamu nggak tahu? Yang sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya? Enggak. Better sih kalau menurut aku sih nggak usah ngomong sih. Iyalah, jangan. Karena itu jadi merendahkan dan Jadi gimana ya? lemah jadi kitanya. Posisi kamu tuh lemah dan jadi makin dijatuhkan lagi. Kamu cacat sedikit ya buat dia kayaknya ya emang lu udah begitu dari sana gitu kan. Mendingan gak usah ngomong deh gitu. Jadi kalau misalkan kayak itu ngerasa itu gue nih nggak akan dapat cinta yang tulus lagi apa ya setelah tahu pekerjaan kita kayak gini. Jadi makanya lebih ditutupin aja ya Kak. Jadi belum ada rasa mau berhenti atau masih mau terus berlanjut? berhenti mau setelah aku ininya apa Target. sampai ya targetnya itu sampai umur 30 kayaknya. Sekarang kamu umur berapa kalau boleh tahu? 26. Oh masih muda. Cuman semoga aja secepatnya bisa Iya. cepat berhenti. Harus punya keyakinan Betul. bahwa kita bisa keluar dari situasi ini secepatnya sih. Iya Ya secepatnya. kan? Kalau memang nanti ada orang baik dan dia punya niat Pasti baik ada sih. dan dia mapan, ya kan nggak perlu lagi sebetulnya sih. Pasti ya. ada, cuma belum ketemu aja ya kan. Tapi kamu nggak ada pengen punya pemikiran kerjaan lain atau pengen mencoba misalkan kayak apa sih pekerjaan-pekerjaan yang di luar inilah gitu. Ada nggak pemikiran kayak gitu, mencoba gitu? Atau Aku pengen usaha bisnis sih, Kak. gitu? Pengen usaha, makanya pengen Modal. lanjutin usaha yang dulu iya sempat berhenti. Nah sekarang itu aku pengen kumpulin lagi. Modalnya ya. Ya, Jadi intinya ketika nanti modal terkumpul ya kita akan coba move ke sana lah ya. Gitu. Oke. Nah, cuman ada gak sih plan sama yang sekarang untuk memang serius terus nikah gitu? serius banget, Oh serius banget. serius banget. Oke dong. Dan kamunya sudah yakin juga sama dia? Yakin, insya Allah yakin. Oke. Nah itu kan yang penting sudah sama-sama yakin, enak tuh tinggal diinin aja dan dia tahu juga bahwa kamu pernah udah punya anak dan lain-lain itu udah tahu ya. Tahu, tahu, Dan dia nerima oke-oke aja. nerima. Kamu nih kerja setiap hari, Setiap hari Kak. terus sehari bisa terima berapa? Kalau lagi rame bisa 5, 5. tapi aku Satu hari. terima cuma 4 aja. Nah itu tuh biasanya dia tuh kayak udah selesai terus dia pergi atau ada waktu misalkan 2 jam sama orang ini gitu per 2 jam atau apa itu kayak gimana? Kita Kan 4 tuh kamu menerima berarti waktunya tuh seperti apa gitu? Oh, kita itu aku nih dari jam 11 mulai. Nah, itu bisa terhitung 4 itu ya random 11 malam. dari Pagi. jam Oh, 11 pagi. siang iya Oh. sampai jam 11 malam lagi. Oh, Kayak gitu. 12 jam ya. 12 jam. oh. Dan hitungan 4 itu kalau misalkan kadang dari jam 12 sampai jam 7 sudah. Kalau misalkan ya belum itu sampai
closing. Sampai closing. Sampai tamunya itu selesai. Betul. Iya. Dan memang kalau seperti ini nih kan apa ya, situasinya juga kan lagi-lagi nih karena random ya. Ini rada-rada ngerinya adalah ya itu tadi, untungnya kamu tegas aja pokoknya kalau untuk yang nggak pakai pengaman nggak mau. Nggak Terus kalau misalnya, tapi ada gak sih kan kadang-kadang juga lagi-lagi tuh yang kira-kira mungkin suka melakukannya agak di luar Nurul ya gitu ya, maksudnya Ekstrim. hal-hal yang ekstrim gitu tuh, itu pasti kan sering suka ngaco ya kadang-kadang ya kan, itu bisa nolak gak tuh kalau kayak gitu tuh? Nolak banget. Jadi Nolak kita banget kan? nolak lah. Ada peristiwa kayak gitu ya? Ada sering aku dapetin ada tawaran yang kamu begini. Ada yang maaf si tamunya mau dari belakang, ada. Cuman aku nggak mau. Itu udah nggak wajar. Iya ya, udah nggak. Jadi ada hal-hal yang memang kamu pokoknya prinsip ini nggak mau nih, ini nggak boleh, ini nggak mau gitu. Nggak bisa. Iya. Pernah hamil nggak? Nggak pernah. Maksudnya Berarti dari situasi ini? Iya, Iya. pernah ada kejadian hamil nggak sama tamu gitu? Nggak pernah. Berarti kamu benar-benar safety ya, jaga Iya. banget diri ya. Tapi kamu sendiri jaga atau nggak? Aku Nggak jaga? Nggak. Berarti berani juga ya kamu ya. Kalau tiba-tiba tuh pengaman jebol atau nggak, aku pastiin selalu aman kok. Nggak pernah, karena selama ini nggak pernah jebol. Nggak pernah jebol Kak. Ya, tapi deg-degan juga ya. Iya. Serem atau tamunya mungkin nakal atau gimana, kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak Iya pernah sih. tahu ya Apa sih ya, situasi takut saat itu. Iya. Apes-apesnya kita tuh Iya. apa, kenapa tamunya reseknya kayak gimana, itu kan kita nggak pernah tahu itu kan gitu. Cuma kan yang rugi kan jadinya kitanya, kamu perempuannya gitu kan. Betul. Enggak, aku selalu antisipasi sih Kak. Aku selalu kayak siaga banget gitu. Walaupun misalkan takut ada tamu yang nakal nih ya, yang iseng, tetap aku bisa. Sempet nggak ada yang kayak akhirnya kamu cancel? Banyak Kak. Banyak. Oh banyak Banyak. ya. Dan itu kalau misalkan sudah cancel kayak gitu ya kita harus hadapi semuanya. Kenapa? Ada yang sampai Ditanya. emosional gitu nggak? Karena kamu nggak mau, kamu cancel gitu. Tetap dia tetap masih mau aja kekeh. Susah tuh kalau gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kalau misalkan dia tetap mau lo gue bayar lebih atau apa gitu, itu gimana? Ya kita harus ya bisa-bisanya kita mohon-mohon. Aku sampai mohon-mohon banget. Aku pernah nolak yang aku nih benar-benar nggak mau, nggak mau banget. Itu dari semuanya kan aku harus udah tamunya nih nggak mau sama yang lain gitu. Ini tamunya nih pengen sama kamu terus gitu. Dan aku tuh nggak mau Kak. Mohon lah, aku please lah gitu. Aku nggak mau. Berarti ini di jalur kerjaan kamu kan? Iya. Nah di luar dari dia ketemu kamu di kerjaan, terus ada nggak yang di luar kerjaan dia masih ngajakin? Banyak. Cuman Cuman ngajakin lanjut gitu? Banyak. Cuman aku nggak terima. Hmm. Aku udah nggak mau lagi sekarang menerima tamu di luar selain di kerjaan Ya, aja. berarti kamu kayak profesional kerjaan ya, ya. lebih ke situ ya. Betul. Gue agak mau nanya lagi, gue bingung nanya apa. Tapi ini Jangan pertanyaan tanya nomor telepon Ferry. kan gue udah ada. Gimana Oh sih? curiga nih gue. Gue yang ngontak kan gue. Gimana? Curiga bukan lu cong lagi ya. Yang mau saya tanya adalah karena ini lagi-lagi soal random ya. Ya namanya random ya. Terus ketemu sama orang yang secara sorry ya, mungkin dia bau badan gitu. Itu pernah nggak tuh? Itu kan agak gimana ya? Gue Banyak banget. banyak banget. Banyak lah, banget. berarti banyak dong yang begitu ya bau badan. Banyak banget. Aduh Oh my gila dia itu mati lu. Itu sih agak gimana tuh ya? Itu gimana tuh? Itu nggak disuruh juga pakai ini dulu dia deodoran gitu? Yang lebih sering aku temuin dia sih di bauin ya. Bau apa? Bau mulut. Oh bau mulut. Ya, sama bau ini. Bahaya juga lah pokoknya perbauan Iya, iya. itu kan. Itu nggak kuat. Nah, sering aku tolak itu karena itu.
Iya. Karena kan awalnya itu kan pasti kan ngobrol itu. Biasanya tuh kalau awalnya itu gimana sih? Kak, Kepo banget ya. Jangan kan ngobrol Kak, untuk nafas aja dia ambil nafas aja udah kecium maksudnya banget kok sama kita semua. Di dalam ruangan itu loh maksudnya. Iya gitu ya. Iya. Itu langsung ilfil sih sumpah. Makanya aku udah nggak kuat kalau udah ketemu tamu yang kayak Enggak gitu. usah kalau udah di Itu dalam lebih nggak kuat dibanding bau badan. Itu lebih nggak kuat. Lebih baik bau badan daripada bau Lebih itu. baik bau badan, oke. Kalau untuk pilihan, Iya. lebih baik bau badan daripada bau mulut. Sumpah. Jadi kalau udah masuk di satu ruangan nih ya kan, kita mau mulai biasanya tuh apa, ngobrol dulu atau langsung? Tergantung tamunya ya. Biasanya random. Gue gitu jawab biasa. deh tergantung tamunya kayaknya. Dia pengalaman cowok. Udah pernah. Bukan, itu kan tergantung tamunya, orang kan beda-beda ya. Kak, Ya iya nggak sih? coba jawab deh pengalaman. menurut versi kamu deh. Dia kayak pengalaman dia. Kayaknya sudah pernah ya Kak. Enggak, gue belum pernah ngaco lu. Udah pernah tapi kita nggak tahu sama Iya. siapa. Yakin gue kalau itu gue. Terus Eh, gimana? Ya sama beda-beda. Tuh kan. Beda-beda. Jawaban beda-beda pasti. Lebih ke apa? Maksudnya lebih ada yang langsung brutal atau langsung kayak hajar aja gitu Langsung atau dia. atau ngobrol dulu gitu. Enggak. Lebih ke ngobrol aja. Dominan, ngobrol dulu. Ngobrol kayak SOP-nya dulu aja yang dijalanin kayak gitu. Oh, ada SOP-nya Kebanyakan iya. Kebanyakan kayak gitu dulu. Terus pernah nggak dapetin cowok yang nggak sunat gitu? Karena gue paling nggak suka cowok nggak sunat masalah. Jadi gue pengen tahu tuh. Lu kenapa ketawa? Lu belum sunat? Banyak Kak, banyak. Banyak. Aduh itu gimana? Oh, kan pakai pengaman emang berasa ya? Iya berasa. Oh berasa. Berasa. Malah lebih sakit pakai pengaman Kak. Iya sih ya, karena karet ya. Udah nyoba? Ya iya kan nggak mungkin kertas. Pertanyaannya tuh dijawab. Udah nyoba. Udah nyoba. Oh nggak pernah mau pakai karet? Iya. Ya udahlah pasti. Wah nggak mungkin enggak lah nggak pakai karet. Masa udah nyoba terus pasti pakai karet kok aku. Iya, enggak apa sih namanya? Enggak itu. Hah? Enggak enak aja. Nggak enak. Lebih sakit. Ya tapi kan kalau untuk kerja kan nggak bisa lah ya. Kalau nemuin yang enggak sunat banyak. Iya. Banyak banget. Ada yang mau Kepikiran ditanya lagi nggak mungkin? sunat dia nanya Itu dari dia katanya sunat. Nggak sunat soalnya kita abis bahas sunat tadi pagi. Iya. Mungkin kamu ada yang mau ditanya nggak sama si Mas Ferry? Kita kasih kesempatan sama part untuk nanya ke Mas Ferry mungkin. Di Terawang. Iya, penerawangan gitu. Menikah apa lagi, ya? jodoh, rezeki. Nah, Kamu itu mungkin aja sih. Iya, kamu tanya. Jodoh rezekinya aku sama sampai kapan sih aku kayak gini? Kayak gitu, Mas. Gini, saya tuh ngebacanya kamu tuh memang pengen pergi kan sebetulnya. Pengen pergi dari situasi ini. Tapi kamu tuh memang nemuin juga titik enaknya dalam konteks dapat duitnya. Nah itu kayaknya kamu agak susah move-nya di situ. Karena sometimes orang ketika dia masuk ke dalam satu lingkungan dan dia merasa bahwa dapat duitnya lebih mudah, dia agak susah move. Karena kan ketika dia nanti cari penggantinya, ada gak yang secara speednya bisa secepat ini untuk dapetin duit? Pasti kan kita ada proses lagi dan lain-lain. Nah ini yang kalau saya lihat jadi ganjalan kamu di bawah alam sadar kamu masih belum bisa move on dari situ tuh. Nah itu Finansial ya finansialnya itu. Nah ini karena orang yang terbiasa dapat duit cepat lalu disuruh berproses biasanya perlu waktu tuh untuk dia beradaptasi dengan situasinya. Kamu perhatiin ya, kamu berhenti bukan karena kamu pindah dari satu pekerjaan ini ke pekerjaan yang lain. Kamu berhenti karena kamu nikah. Nah ini kan jadi perbedaannya ya. Kalau kamu pernah punya pengalaman pindah dari pekerjaan ini ke pekerjaan yang baru, nah mungkin kamu akan bisa ngebandingin. Nah masalahnya kamu belum pernah nih situasi itu tuh. Gitu. Jadi berhentinya karena nikah. Nah, jangan-jangan nanti kamu nikah nih, kamu ya pasti berhenti nanti gitu. Nah, benar. Sekarang nih gimana caranya untuk kamu punya niatan dalam hati bahwa mengafirmasi ke dalam pikiranmu untuk kita bisa dapat duit tidak dengan jalur yang ini gitu. Itu harus dikuatin dalam pikiran, nanti pasti ada jalannya sih. Gitu. Lagian sih sebetulnya kalau yang sama sekarang ininya ini lumayan baik loh. Calonnya ini baik. Amin. Gitu. Dan cenderung polos malah saya baca. Emang Polos. udah tahu? Emang udah tahu?
Enggak, saya baca nih, yang saya baca. Kayak gimana tuh? Saya lagi baca pacarnya nih yang sekarang. Kirain udah tahu. Belum tahu dia, belum cerita kan ya? Belum cerita ya. Saya belum cerita, dirimu belum cerita ke saya kan. Tapi yang saya baca tuh orangnya polos gitu. Jadi cukup nurut lagi sama kamu. Jadi aturannya misalnya kayak apa ngatur gitu, kamu tuh diikutin terus sama dia nih, gitu. Dinurutin. Jadi lumayan baik orang ini. Saya sih sebetulnya nyaranin kalau bisa kamu jangan sia-siain nih, ada orang baik kayak gini nih. Kamu manfaatin dengan baik, sambil kamu juga menata juga ulang kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik supaya kamu bisa bersatu gitu. Nah, mulai dari nol emang gak gampang sih. Iya. Betul. Betul, benar banget. Cuma pasti kamu lebih merasa apa ya, kayak bisa menghargai situasi dan kondisinya aja gitu kalau misalkan semuanya dimulai dari nol ya. Betul. Apalagi pasangan itu mau menerima profesi kamu, ya taruhlah dia nggak tahu tapi setidaknya dia menerima kamu, mau mulai semuanya dari nol, sabar itu butuh waktu dan butuh apa ya, saling ngerti sih gitu loh. Betul. Perjuangan sih. Iya, yang kata perjuangan, aku tuh. iya. Jadi- Satu sama lain, yang penting satu sama lain mau berjuang aja, Iya, nggak satu berjuang. doang yang Betul, berjuang kan betul. gitu. Saran saya sih kalau dia ngajakin nikah mendingan langsung nikah. Kan kamu banyak menghindari juga hal-hal yang jadi kayak gininya kan. Betul. Dengan kamu nikah gitu. Betul. Gitu. Saya sih lihatnya gitu ya. Tapi kalau udah Nikah aja nih Mas. Nikah aja udah. iyalah, tapi kalau udah nikah ketok palu udah jangan kembali lagi gitu. Iya. Maupun nanti divorce pun amit-amit ya, jangan sampai divorce lagi. Kalau misalkan sampai suatu saat kamu divorce lagi, kalau bisa sih ya udah lebih ke punya modal untuk bisnis walaupun kecil-kecilan gitu. Karena ya nggak akan selesai juga kan dunia ini kan. Betul, gitu. Kak. Udah nggak mau sampai ketiga kalinya ini. Dan nggak Iya, semua laki-laki mau menerima juga kan. Betul, makanya Gitu. gitu. Dan nanti akhirnya mungkin kita nggak pernah tahu ya, namanya dunia sempit. Mungkin laki kamu nggak tahu, pasangan kamu nggak tahu, tapi dia nggak tahu dari kamu, tapi bisa tahu dari orang, gitu kan. Nah. Itu loh yang ditakutin kan. Nah itu dia. Makanya pengen secepatnya. Tapi orang tua kamu tadi kan sempat cerita ya, mentok nih. Tapi dia tahu gak orang tua kamu? Enggak. Orang tua aku itu kebetulan udah meninggal. Oh, udah meninggal. Dua-duanya. Sudah. Oke, sudah, oke. Kak. Terus kalau anak gimana? Anak ikut sama ayahnya. Umur berapa dia? Itu waktu kita pisah itu dia umur 4 tahun. Sekarang udah umur? 9. Tapi masih ketemu. Masih Ketemu. masih ketemu. Jadi kalau misalkan mau ketemu kita datang langsung ke sana. Tapi kalau dalam konteks dari handphone nanya kabar itu udah nggak boleh. Karena? Sama papanya nggak boleh. Sama ya ibu sambungnya. Oh. Sama ibu sambungnya. Oh, sama ibu sambung. Ya, Istrinya, istri barunya. mantannya. Iya. Tapi mantan suami tahu nggak sih kamu kayak gini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Sampai tahu. detik ini pun nggak tahu. Sampai detik ini nggak tahu. Ya. Menarik ya. Ini sih paling tidak boleh dibilang banyak ininya nih, banyak hal-hal yang bisa dipetik bahwa memang kadang-kadang di situasi tertentu manusia bisa dihadapkan oleh keadaan yang mungkin gak ada pilihan lah untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang akhirnya kita terperosok oleh satu keputusan yang mungkin bagi banyak orang ini gak tepat gitu. Instant choice ya. Betul, tapi di sisi lain itu mungkin bisa menjadi jalan keluar sementara yang tidak boleh kita jadikan sebagai panduan untuk selamanya gitu. Oke, terima kasih Firly atas waktunya. Nanti kita tunggu tuh undangannya yang sama yang sekarang, mudah-mudahan saya doain jadi ya. Amin ya kan. Dan teman-teman jangan lupa untuk tonton terus podcast kita Cinta is Love, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.